Wanita dan pria, bukankah lucu bagaimana orang-orang berjalan di sekitar kita dengan keyakinan bahwa mereka tak tersentuh? Mereka yakin bahwa karma tidak akan pernah melirik ke arah mereka. Mereka menjalani hari-hari mereka dengan kepercayaan diri yang sombong, seakan-akan hal-hal buruk yang mereka lakukan kepada orang lain tidak akan pernah mengejar mereka. Mereka berpikir bahwa mereka berada di atas segalanya, bahwa kehidupan entah bagaimana memberi mereka kartu bebas hukuman, bahwa mereka berada di luar konsekuensi. Tapi karma tidak melewatkan siapapun. Karma sabar, tanpa ampun, dan selalu datang pada waktunya. Dan sekarang, jiwa-jiwa malang yang mengira bisa melarikan diri dari jangkauannya, mereka mulai belajar bahwa kamu tidak bisa lari dari apa yang sudah kamu peroleh. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan dengan rasa bangga yang terdistorsi, tanpa pernah menoleh ke belakang, tanpa pernah mempertanyakan rasa sakit yang mereka tinggalkan. Mereka menganggap tindakan mereka sebagai hak mereka, sebuah hak istimewa yang bisa mereka gunakan tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Tapi sekarang, mereka menghadapi pembalasan yang tak pernah mereka duga. Tangan yang sama yang mereka gunakan untuk menyakiti, untuk meruntuhkan, kini terikat oleh konsekuensi dari pilihan mereka. Mereka tidak pernah berhenti untuk mempertimbangkan kehidupan yang mereka pengaruhi, luka yang mereka tinggalkan. Namun karma, ia mengingat setiap detail, setiap kata, setiap pukulan. Mereka melangkah melalui hidup dengan rasa hak istimewa, seolah-olah dunia ada untuk tunduk pada keinginan mereka. Mereka menikmati kendali, kekuasaan yang mereka kira mereka pegang, tanpa pernah mempertimbangkan bahwa kekuatan bukanlah sesuatu yang kamu ambil dari orang lain. Tidak, kekuatan sejati datang dari dalam diri, dan mereka mengorbankan itu demi sensasi sesaat, demi kepuasan melihat orang lain runtuh di bawah mereka. Lihatlah mereka sekarang, hanya tersisa bayangan kosong dari siapa mereka dulu, dikelilingi oleh kesunyian yang tak bisa mereka pecahkan. Kesunyian yang sama yang mereka ciptakan untuk orang lain, kini menghantui kehidupan mereka sendiri. Karma memiliki cara untuk muncul ketika kamu paling tidak mengharapkannya. Seperti badai di hari yang cerah, kekuatan yang tak terhindarkan yang menghancurkan ilusi kedamaian. Dan bagi mereka yang mengira bisa bermain api tanpa terbakar, mereka mulai menyadari bahwa mereka telah dilahap oleh api yang mereka nyalakan untuk orang lain. Mereka dulu menemukan kebahagiaan dalam menyaksikanmu berjuang, menyaksikanmu meragukan dirimu sendiri. Tapi sekarang merekalah yang tenggelam, bertanya-tanya bagaimana semuanya bisa salah. Mereka tidak pernah membayangkan ini bisa terjadi pada mereka. Tapi kehidupan memiliki cara untuk menyeimbangkan timbangan. Mereka mengira bisa mengendalikan narasi, menulis ulang kebenaran sesuai versi realitas mereka. Namun, karma tidak beroperasi dengan kebohongan atau ilusi. Tidak, karma memiliki cara untuk menggali kebenaran mentah, membawa ke permukaan setiap kesalahan, setiap tipuan. Dan sekarang mereka menghadapinya. Realitas yang menyakitkan dan tak terbantahkan tentang siapa mereka sebenarnya. Mereka dihantui oleh kenangan yang mereka coba kubur, wajah-wajah yang mereka coba lupakan, dan tidak ada pelarian yang bisa mengubah itu. Tindakan mereka telah membuka jalan langsung menuju mereka, pengingat tanpa henti dari kehancuran yang mereka sebabkan. Kamu lihat, mereka mengira bisa menyakitimu dan kemudian melanjutkan hidup, membersihkan tangan mereka seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Mereka mengira bisa meninggalkanmu dalam reruntuhan dan melangkah melewati puing-puing dengan mudah. Tapi karma tidak bekerja seperti itu. Ia mengikuti, ia bertahan, ia menunggu. Dan sekarang merekalah yang tersisa dalam kepingan, mengumpulkan serpihan gambar diri mereka yang telah hancur. Mereka terjebak dalam kegelapan yang dulu mereka timpakan pada orang lain, kegelapan yang tidak melepaskan genggamannya.
Mereka menginginkan kekuasaan, tapi sekarang mereka tidak berdaya melawan kekuatan yang mereka lepaskan. Mereka tertawa padamu, mengabaikanmu, membuatmu merasa kecil. Tapi sekarang merekalah yang merasakan beban ketidakberartian. Mereka mengira diri mereka tak tersentuh, tak terpecahkan. Tapi karma memiliki cara untuk mengungkap kerapuhan sejati kita. Mereka mengalami isolasi yang sama, rasa sakit yang sama yang mereka timpakan, dan itu tak tertahankan. Mereka tidak pernah membayangkan akan berada di sisi penerima, bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang diabaikan, dilupakan, dibiarkan untuk bertahan sendiri. Namun inilah mereka, ditelan oleh kehampaan yang dulu mereka rayakan untuk menciptakan. Keindahan karma adalah bahwa ia tidak peduli, tidak bias, sebuah kekuatan yang tidak bisa dimanipulasi. Mereka dulu mengira diri mereka pintar, bahwa mereka telah mengelabui alam semesta, bahwa mereka lolos tanpa konsekuensi. Tapi karma melihat segalanya, bahkan bagian yang mereka sembunyikan, bahkan dosa-dosa yang mereka justifikasi. Dan sekarang semuanya mulai terurai, potongan demi potongan. Setiap kebohongan, setiap pengkhianatan, setiap keputusan tanpa hati, mereka harus menghadapinya semua tanpa kenyamanan topeng yang dulu mereka kenakan. Mereka dikuliti hingga inti, hanya tersisa kebenaran. Mereka mengira kamu yang akan dihantui. Tapi sekarang, tindakan mereka sendirilah yang membuat mereka terjaga di malam hari. Tawa yang dulu mereka gunakan seperti senjata, kini menjadi gema kosong, pengingat dari segala yang hilang. Mereka mengira akan bebas, tapi sebaliknya, mereka terikat pada beban pilihan mereka, pada kebenaran yang tak terhindarkan bahwa apa yang berputar pasti kembali. Dan kebenaran itu adalah kenyataan yang tidak bisa mereka hindari. Sebuah hantu yang mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Mereka tidak bisa melihat ke cermin tanpa melihat konsekuensi yang menatap balik. Setiap keputusan, setiap kata menyakitkan, setiap momen puas diri, semua itu bertambah. Dan sekarang itu menatap mereka tepat di wajah. Mereka mengira bisa menjalani hidup tanpa pertanggungjawaban, bahwa mereka bisa pergi tanpa celah, tanpa sentuhan. Tapi karma tidak melupakan, dan karma tidak memaafkan. Dan sekarang mereka dipaksa untuk hidup dengan kebenaran tentang siapa mereka. Kebenaran yang tidak bisa dihapus oleh kebohongan, tidak bisa ditutupi oleh topeng. Sekarang mereka berdiri sendiri, terpisah dari sekutu-sekutu, teman-teman yang dulu mereka gunakan seperti properti dalam sandiwara egois mereka. Mereka tidak pernah menghargai siapapun selain diri mereka sendiri. Dan sekarang mereka harus menghadapi kesendirian yang datang dengan egoisme itu. Mereka mengira dunia berputar di sekitar mereka, bahwa orang lain ada untuk melayani keinginan mereka. Tapi karma telah menunjukkan sebaliknya, telah mengajari mereka pelajaran pahit bahwa hubungan sejati, loyalitas sejati tidak bisa dibeli atau dimanipulasi. Mereka ditinggalkan dengan kehampaan dari kehidupan yang dijalani hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak pernah membayangkan akan merasakan penyesalan, tidak pernah berpikir bahwa rasa bersalah akan begitu berat menekan mereka. Tapi sekarang, itu seperti rantai di leher mereka, menyeret mereka ke bawah setiap hari. Mereka ingin merasa kuat, ingin mengendalikan segalanya di sekitar mereka. Tapi sekarang, mereka dikendalikan oleh hantu-hantu yang mereka ciptakan. Mereka melihatmu melangkah maju, berkembang, tumbuh, sementara mereka hanya bisa menyaksikan dari bayang-bayang, tertahan oleh tindakan mereka sendiri, terjebak dalam penjara yang mereka buat untuk diri mereka sendiri, untuk semua kepercayaan diri yang mereka tunjukkan, untuk semua kebanggaan yang mereka miliki dalam kemampuan mereka untuk memanipulasi. Sekarang mereka hanya tersisa dengan keraguan, mempertanyakan segala sesuatu yang dulu mereka anggap remeh. Dunia tidak lagi menuruti kehendak mereka, tidak lagi memberi mereka pengaguman yang dulu mereka tuntut. Mereka ditinggalkan dalam dinginnya dunia
yang tidak peduli pada permainan mereka. Sebuah dunia yang hanya melihat konsekuensi dari siapa mereka pilih untuk menjadi. Mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa rasa hormat tidak bisa diminta, itu harus diperoleh, dan mereka tidak mendapatkan sedikit pun dari itu. Mereka dulu menemukan kenyamanan dalam penderitaan orang lain, dalam rasa sakit yang mereka sebabkan, mengira itu membuat mereka kuat, tak tersentuh. Tapi sekarang, merekalah yang tenggelam dalam penderitaan, dihantui oleh energi yang sama yang mereka tebarkan ke dunia. Mereka tidak bisa melarikan diri, tidak bisa lari dari kegelapan yang mereka ciptakan. Itu ada di sana, mengintai di setiap momen tenang, di setiap interaksi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka dipaksa menyadari bahwa kekuatan mereka adalah ilusi, rumah kartu yang sekarang runtuh di sekitar mereka. Mereka mengira akan pergi begitu saja, bahwa kehancuran yang mereka tinggalkan akan memudar, bahwa orang-orang yang mereka sakiti akan lenyap begitu saja. Tapi karma tidak bekerja seperti itu. Ia adalah kekuatan yang melihat melalui kebohongan, yang meminta pertanggungjawaban ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Dan sekarang, mereka menghadapi pertanggungjawaban itu tanpa ada orang lain untuk disalahkan, tanpa ada orang lain untuk bersandar. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka sendiri, dan itu adalah kenyataan yang tidak bisa mereka tanggung. Mereka mulai memahami kedalaman rasa sakit yang mereka sebabkan, beban dari kehidupan yang mereka pengaruhi, dan itu adalah pemahaman yang menghancurkan mereka. Mereka tidak pernah berpikir empati penting, tidak pernah berpikir bahwa rasa sakit orang lain akan menyentuh mereka. Tapi sekarang, mereka dipaksa merasakannya, dipaksa melihatnya dari sisi lain. Dan itu adalah rasa sakit yang tidak bisa mereka hindari. Pengingat bahwa mereka bukan lagi orang yang dulu mereka yakini. Mereka dihantui oleh kemanusiaan yang mereka coba pungkiri. Hidup yang mereka bangun di atas penderitaan orang lain telah meninggalkan mereka dalam reruntuhan, cangkang kosong dari segala yang pernah mereka pura-purakan. Mereka ingin merasa superior, ingin dihormati, ditakuti, dihargai. Tapi sekarang, mereka hanya tersisa dengan konsekuensi, dengan pemahaman bahwa kekuatan sejati, rasa hormat sejati, tidak datang dari menginjak orang lain. Itu datang dari mengangkat mereka. Mereka melewatkan pelajaran itu, dan sekarang mereka membayar harganya setiap hari, dengan setiap orang yang berpaling, dengan setiap momen kosong yang mengingatkan mereka pada apa yang telah hilang. Pada akhirnya, mereka hanya tersisa dengan satu kebenaran sederhana: karma bukan hukuman. Ia adalah refleksi, ia adalah cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya, yang mengungkap konsekuensi dari setiap pilihan, setiap tindakan. Dan bagi mereka, cermin itu brutal, tanpa ampun, pantulan yang tak terelakkan dari orang yang mereka pilih untuk menjadi. Mereka ingin tak tersentuh, tapi sekarang mereka dihantui oleh pilihan mereka sendiri, terikat pada kenyataan yang tidak bisa mereka ubah, dipaksa menghadapi orang yang mereka coba sembunyikan selama ini. Dan itu adalah takdir yang lebih buruk daripada apapun yang pernah mereka timpakan pada orang lain. Mereka berdiri sekarang dalam penjara kesunyian mereka sendiri, di mana setiap kenangan bergema lebih keras dari yang bisa mereka tahan, dan setiap keputusan terasa seperti beban yang menarik mereka semakin ke bawah. Mereka ingin menjadi dalang, menarik benang, memutarbalikkan kebenaran demi kepentingan diri sendiri. Namun mereka menemukan bahwa setiap kebohongan, setiap manipulasi telah mengikat benang di sekitar mereka, mengikat mereka semakin erat dalam perangkap yang mereka pasang untuk orang lain. Ini adalah kebenaran yang tidak pernah mereka antisipasi, bahwa kebebasan yang mereka perjuangkan begitu keras untuk diambil dari orang lain adalah kebebasan yang sama yang mereka kehilangan pada akhirnya. Dan sekarang, semua momen puas diri itu menghantui mereka dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Dan mungkin saat mereka duduk dalam bayang-bayang ciptaan mereka sendiri, mereka merasakan sengatan samar dari penyesalan,
emosi yang mereka abaikan pada orang lain, tapi sekarang mereka rasakan begitu tajam dalam diri mereka sendiri. Mereka ingin menjadi kuat, tak tersentuh. Orang-orang yang pergi tanpa berpikir dua kali. Tapi tidak ada kekuatan dalam isolasi, tidak ada kekuatan dalam ketakutan dan penghindaran. Apa yang dulu mereka ambil dari orang lain, kini meninggalkan kekosongan dalam kehidupan mereka sendiri. Tempat kosong yang tidak lagi bisa diisi oleh rasa hormat dan cinta. Mereka mulai memahami bahwa hal yang paling menakutkan daripada dihantui oleh orang-orang yang mereka salahani adalah dihantui oleh diri mereka sendiri, oleh kebenaran yang mereka coba abaikan begitu lama. Dan itu, teman-teman, adalah takdir yang jauh lebih berat daripada apapun yang pernah mereka bayangkan.